Halo Sandi. Halo Kak, Oke, kita tunggu jawabannya. iya Kak. Oke, udah masuk ya. Halo Jordan, halo Sandi. Halo Kak. Halo, suara Kanitra terdengar dengan jelas ya sejauh ini. Iya Kak. Oke, kalau begitu kita mulai saja untuk pertemuan pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang Kak. Yang gimana kabar teman-teman setelah satu pekan kita nggak bertemu? Lancar kegiatan sekolahnya? Lancar Kak. Lancar. Untuk Jordan, Lancar, Pak. terakhir 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 di sekolah sampai mana Jordan materinya? Masih bila yang pangkat-pangkat itu, Pak. Oh, belum selesai yang pangkat-pangkat. Berarti masih membahas operasi bilangan berpangkat dan akar ya? Iya. Oke, kalau Sande di sekolah udah sampai mana? Masih SPLDV Kak. Oh ya, berarti kita lebih cepat nggak apa-apa ya? Gak Ah, apa-apa Kak. aku baru apa? Baru mau ujian Ujian penilaian harian atau penilaian tengah semester? harian. Penilaian harian. Berarti masih fokusnya nanti penilaian hariannya hanya satu modul aja kan ya? Hmm. Oke, untuk hari ini kita akan berganti materi gitu ya di pekan ini. Tidak ada kaitannya dengan materi sebelumnya. Kelompok keilmuannya di mana Kak Ditra? Kelompok keilmuannya masih di dalam lingkup geometri gitu ya. Geometrinya apa? Di sini Kak Ditra akan membahas terkait translasi geometri. Nah, Kak Ditra akan share screen terlebih dahulu, nanti baru akan bercerita. Oke, boleh dicek teman-teman. Kayaknya share screen lagi loading, udah muncul semua belum? 18 titik. Kenapa? Wow. Aman, Aman. aman kan ya? Nah, jadi kita akan belajar yang namanya translasi geometri. Nah, kenapa sih Kak kalau kita harus belajar translasi? Itu kan, apa yang menjadi faktor harus mempelajari translasi geometri gitu? Nah, teman-teman kira-kira kebayang nggak? Kenapa harus belajar yang namanya translasi
geometri. Kira-kira ada yang mau berpendapat dahulu atau tidak? Dari SMP? Tidak, Kak. Tidak. Dari Jordan aman atau ada pendapat? Jadi translasi itu kalau kegiatan di kehidupannya kita memindahkan atau menggeser barang yang ada di sekitar kita. Misalkan kita mengubah posisi kursi tamu yang awalnya menghadap ke pintu jadi menghadap ke foto keluarga. Misalkan seperti itu salah satu. Refleksi rotasi udah aku pelajarin ke kelas 7. Iya, karena kita akan ulang materinya, begitu ya. Ini kalau di Jordan dapatnya kan di kelas 7. Kalau di Sande itu dapatnya di kelas 9. Jadi kita ngambil irisannya dulu gitu ya. Kita bahas geometrinya itu secara keseluruhan gitu ya. Supaya materinya bisa terulang kembali. Karena beberapa materi aljabarnya juga sudah kita bahas setiap capaian yang ada di kelas 8 dan kelas 9. Namun nanti kalau masih ada yang kurang baru di gitu ya. Nah, belajar translasi tadi memindahkan barang dengan ketentuan. Ketentuannya apa? Yang pertama arah dan jaraknya yang sama gitu ya. Arah dan jaraknya itu harus sama ketika dipindahkan. Jadi tidak kita memindahkan tapi bentuk dan lainnya juga kita ubah. Itu tidak gitu ya. Nah, itulah pembelajaran terkait translasi geometri atau transformasi geometri. Jadi dia bisa bergeser atau bisa dimirrorkan. Kalau dimirrorkan itu artinya seperti berkaca gitu ya. Artinya refleksi gitu. Terus atau kita putar itu berarti nanti akan namanya seperti rotasi dan nanti ada satu lagi yang namanya itu adalah dilatasi gitu ya. Itu yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Gimana teman-teman? Sudah kebayang materinya? Tidak. Ya. Oke. Nih, tadi Kak Ditra sudah jelaskan kalau menggeser itu translasi. Kalau melihat bayangan atau kita berkaca atau benda kita taruhkan di depan cermin itu namanya refleksi. Memutar foto di dalam ponsel kan kita bisa putar ya. Mau portrait atau landscape kayak gitu biasanya karena itu rotasi. Terus kalau memperbesar itu berarti namanya dilatasi. Nah, Berarti ada nomor. Bisa oke. dong, udah Ada tahu. pertanyaan dulu teman-teman? Belum ada terkait Belum, materinya? Kak. Belum, Kak. Belum ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Di sini, eh, teman-teman, kalau Sande udah belajar mandiri atau memang belum di sekolah? Udah dibahas belum? Transformasi geometri. Belum belajar di sekolah, Kak, tapi udah Belum ya? belajar mandiri. Oke, berarti Jordan juga sudah. Berarti seharusnya kita masih bisa merecall sedikit-sedikit gitu ya terkait materinya. Betul ya? Oke. Betul, Kak. Nah, dari soal nomor satu. Belum, Kak. Aku belum. Oh, berarti yang kelas 7 itu beda materi ya? Enggak cuma namanya dong misal dibedain aja. Oh, I see. Namanya doang yang dibedain. Gimana tuh? Maksudnya kalau gambar ini namanya apa? Translasi atau apalah itu. Oh, hanya sekedar namanya saja, tapi untuk rumusnya belum. Enggak. Oke, hari ini kita akan belajar rumusnya, jadi nanti bisa kita cerna pelan-pelan ya. Oke, ya udah, yuk. Kita ada soal nomor satu. Di situ diberikan titik A 2,3 digeser 4 satuan ke kanan. Otomatis kalau titiknya digeser 4 satuan ke kanan, kalau kita ilustrasikan secara koordinat Kartesius untuk yang nomor satu, kita punya titik misalkan ada di sini nih X, ini Y, titiknya adalah 2 dan 3. Oke. Karena kita menggesernya 4 satuan ke kanan, berarti kan 1, 2, 3, 4. Lengkapnya 4 kan? Betul tidak? Betul. Ini secara ini dulu ya gambar penjelasannya, karena rumusnya ada di depan. Berarti 3, 4, 5, 6. Berarti otomatis kan yang awalnya titiknya ada di sini, 2,3 kalau kita geser sebanyak 4 satuan, berarti dia akan pindah ke sini kan ya? Mm-mm. Betul nggak? Pindah ke sini,
dengan titik yang baru itu adalah 6,3. 3. Sampai sini dulu kebayang nggak Jordan dan Sande? Kebayang, Kak. Kalau Jordan, halo, Kenapa tiga dan kebayang? kenapa Hmm? kenapa yang ini cuma duanya doang, Kak? Iya betul, karena dia hanya digeser ke kanan. Kecuali nanti digeser 4 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Baru itu nanti Y-nya mengalami perubahan. Karena kita kalau menggeser ke kanan dan ke kiri itu berurusannya dengan sumbu X, maka yang berpindah posisinya itu hanya koordinat si X-nya aja. Untuk Y-nya dia posisinya tetap. Nah, nanti perbedaannya kita bisa cek di nomor 2. Paham sampai sini, teman-teman? Paham, Kak. Jordan, gimana? Kak. Oke, untuk berikutnya yang nomor 2 dimintanya apa? Coba, dimintanya Ke bawah. ke bawah. Berapa banyak yang diminta ke bawahnya? 2 satuan. Dua Satu. satuan. Berarti kalau sebelumnya ada min satu, terus misalkan di sini 5, kalau menggeser satuan ke bawah, otomatis kan diturunkan kan titiknya, bukan digeser ke kiri atau ke kanan. Betul? Betul, Kak. Betul. Dia tuh kalau turun berarti secara vertikal, bukan Horizontal. horizontal. Karena secara vertikal berarti kita menganut pada sumbu Y-nya. Y. Betul tidak? Iya, Kak. Betul. Berapa satuan diturunkannya? 2. Dua. Ya udah 5, keempat, lalu Ketiga. ketiga. Berarti titiknya akan di sini. Ini titik yang barunya. Karena dia diturunkan sebanyak 2 satuan. Titik yang baru koordinatnya adalah -1,3. 3. Jadi yang berubah kalau ke bawah dan ke atas itu adalah sumbu Y-nya. Titik koordinat Y-nya yang mengalami Perubahan. perubahan. Sedangkan untuk di sumbu X-nya dia tetap. Gimana? Dari dua soal ini sudah kebayang atau belum? Jordan dan Sanding. Atau ada yang ditanyakan dahulu? Sudah, Kak. Jordan? Oke, sudah di-react pakai jempol ya, berarti aman. Selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut aja materinya, karena nanti 3, 4, dan seterusnya itu bisa kita kerjakan menggunakan rumusnya, gitu ya. Nah, konsep umumnya itu seperti apa, Kak? Pertama, kita ada titik asal dan juga titik bayangan. Kalau titik asal itu dinotasikannya sebagai A, X, Y. Artinya A berkoordinat di titik X, Y di diagram Iya. Kartesius. Lalu ditransformasikan menjadi A aksen. Maka koordinat X-nya menjadi X aksen dan Y-nya pun demikian menjadi Y aksen. A disebut sebagai titik asal, sedangkan A aksen disebutnya sebagai titik bayangan. Ini notasinya yang perlu teman-teman pahami. Contoh, Kak Ditra punya titik A 2,3, lalu ditransformasikan menjadi A aksen 5,1. Berarti perubahannya bagaimana? Kita lihat perubahan dari X-nya. X awal nilainya 2, X akhir bernilai 5. Maka 5. teman-teman cukup cari selisihnya. Selisihnya adalah 5 dikurangi 2 atau disebutnya sebagai delta X. Artinya dia apa? Menjadi bergeser 2 satuan arahnya ke kiri. Betul tidak? Iya. Ke kanan, ke kanan. Karena ini dari 2 ke 5, positif ke positif. Jadi kalau diberikan di koordinat X, tadinya di 2, menjadi 5, berarti dia gesernya ke kanan. Betul tidak? Nah, Mm. 5-nya ada di sini. Itu untuk yang mana? Untuk X-nya. Untuk satunya, untuk Y-nya, yang awalnya adalah 3, menjadi 1, berarti dia awalnya ada di sini, 5, 3 deh. Kegedean kalau 5. 3, terus jadi berapa? 1. 1. Berarti kan dia turun 2 2. langkah, betul nggak? Nah, otomatis dia tetap mengikuti titiknya ada di sini. 5,1. Sedangkan titik awalnya ada di sini, yaitu adalah 2,3. 5. Jadi dia 3. apa?
turun 2 langkah, digeser ke kanan sejauh 1. satuan. Betul tidak? Iya. Betul. Oke, Iya. dari Jordan aman nggak? Aman, Kak. Aman ya. Oke, mau dicatat konsep umumnya atau next dulu? Next saja, Kak. Oke. Nah, konsep yang pertama itu adalah translasi. Apa translasi? Translasi adalah transformasi yang menggeser setiap titik sejauh jarak dan arah yang sama. Artinya apa? Misalkan TAB, T itu artinya translasi AB, translasi A, B, dinyatakan sebagai XY dipetakan ke X tambah A, Y tambah B. Artinya apa? AB-nya, si vektor AB-nya yang ini geser A satuan secara horizontal. Intinya kalau X itu gesernya hanya secara horizontal, sedangkan kalau sumbu Y-nya itu bergeser secara Vertikal. vertikal. Contoh, sini ada titik A, 1. 1,1. Ditranslasikan dengan 1. 3,1. Berarti kalau 1 ditranslasikan 3 dan 1 gimana bentuknya? Berarti 1,1 ditranslasi, kebalikannya. Ini ditranslasikan ke 3, 1. 1. Itu akan sama dengan X-nya adalah 1, ditambah A-nya 3, koma, B-nya, Y-nya 1, B-nya juga 1. 1. Maka nanti dia perubahannya menjadi 4,2. 2. Mana 4,2 ini? Terbukti ya, titik A yang ada di sini tuh nilainya adalah 4,2. 2. Salah satu contoh kecil yang seperti ini dulu, paham belum? Hmm. Paham, Kak. Jordan, gimana? Jadi untuk menuliskan translasi vektornya nanti bisa di atas tanda panahnya sini. Belum Gitu ya? paham, Kak. Belum. Oke, coba perhatikan sekali lagi. Dengan seksama, kita punya rumusnya translasi A, B itu menyatakan titik X, Y dipetakan ke X tambah A, Y tambah B. Di sini ada A, B-nya, perubahan si translasinya. Oke, Jordan boleh sebutkan titik B yang ini koordinatnya berapa? Titik B-nya. Titik B ini adalah berapa nih? 3,1. 1. Sumbu X-nya adalah 3, sumbu 3,1 di Y-nya mana, adalah Kak? Hah? 1. 3,1 di mana? Ini, titik merah yang ini. X-nya berapa? 3, Y-nya 1. Kan kalau membaca koordinat Kartesius, dibaca dari sumbu X dan sumbu Y kan? Iya, Kak. Oke, wait bentar. Halo kakak, Oke, sebelum lanjut, kayaknya kita harus mengenal koordinat Kartesius dulu ya. Karena kalau teman-teman belum kenal dengan koordinat Kartesius, nanti akan bingung. Nah, di sini Kak Ditra sudah substitusikan screenshot sebuah gambar untuk membaca koordinat Kartesius. Ayo, kita baca. Koordinat Kartesius, Kak Ditra terangkan dulu ya. Koordinat Kartesius itu dibangun oleh sumbu X dan sumbu Sumbu Y. Y. Oleh sumbu X dan sumbu Y. Sedangkan untuk membaca titik koordinat, itu dibacanya sebagai X, Y. Jadi, titik X itu disebut di Awal. awal. Lalu berikutnya, titik Y-nya
Sebut di akhir. Itu disebut di kedua. Kedua. Oke, sampai sini dulu. Jordan mengerti tidak untuk materi yang ini? Jadi ini namanya adalah koordinat Use. Kartesius. Kartesius. Aman? Aman ya. Oke. Jadi cara membacanya apa? Boleh sebutkan? Dimulai dari apa? Dimulai Membaca dari, titik koordinat? dimulai dari X lalu Y. Dimulai dari X lalu Y. Betul nggak? Nah, Ya. kita akan coba perhatikan yang paling mudah dulu. Karena kalau ini kan agak agak nyerimpet gitu ya gambar. Kita boleh lihat titik B-nya. Boleh sebutkan Jordan, titik B-nya X-nya ada di berapa? 5, Y-nya 3. 3. Berarti titik B itu adalah 5,3. 3. Oke, berikutnya Sande untuk titik C ada di mana? Minus 3,3. Minus 3 itu di sumbu X-nya, 3-nya di sumbu Y. Y-nya. Sama ya, struktur penulisannya X ditulis awal, Y berikutnya. Betul tidak? Kak Ditra di sini tidak ada membalik sama sekali ya. Oke? Iya, Kak. Oke, kita selesaikan semuanya. Oke, berikutnya Jordan untuk titik E, X-nya ada di mana? 2 2. Y-nya ada di mana? dan 4. Min 4. Oke, lagi. Sande, untuk titik D-nya ada di mana? Min 2, X-nya. min 1. Kebalik nggak? Iya, min 1, Eh, min. min 1, X-nya ada di min 1 ya. Iya, Y-nya ada di min min 2. 2. Lalu terakhir untuk yang A, X-nya berapa? Boleh tebak? 0,2. 0,2. Karena titik X-nya ada di 0, Y-nya ada di 2. 2. Berarti bisa dituliskan sebagai 0,2. Semua yang Kak Ditra tuliskan dan tanyakan dan juga disebutkan oleh Jordan dan Sande, di sini titiknya dimulai dari X, Y. Y. Tidak ada yang dibalik menjadi Y, X. Jelas dulu belum sampai sini? Jelas, Kak. Ada yang mau ditanyakan, Jordan dan Sande, untuk membaca titik koordinat Kartesius? Iya, Kak. Belum. Dari Jordan? Aman, Kak. Aman ya? Intinya apa? Kalau titik koordinat dibaca dari titik X lalu titik Y. Y-nya. Oke? Oke. Kita lanjutkan ke kasusnya yang ini. Nah, Kak Ditra akan duplikat slide-nya. Jadi nanti yang coretan tadi masih ada, nggak hilang. Ini kita pakai yang masih bersihnya dulu. Translasi dikatakan sebagai menggeser setiap titik sejauh jarak dan arah yang sama. Sebelum masuk ke rumusnya, coba perhatikan gambar biru di sebelah kanan. Kak Ditra mau tanya dulu titik koordinat A ada di mana? Boleh sebutkan bersama-sama? 2,1. Titik A. Satu Titik koma A satu 1,1. Satu. Oke, coba Jordan sebutkan titik B-nya, X, Y-nya ada di mana? Yang gambar biru, bukan hijau. 3, X-nya 3, Y-nya 1, 1. Oke, terakhir, titik C-nya ada di mana? dua Kalau kita koma lihat, dia lurus dengan 2. 2, dan Y-nya ada di 3. 3. Berarti titik C kita definisikan titik koordinatnya itu 2,3. Sampai sini dulu untuk penamaan yang biru, titik koordinatnya sudah paham atau belum? Sudah. Sudah, baik. Kalau begitu kita masuk ke rumus translasi. Translasi katanya menggeser, bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa ke atas, bisa ke bawah. Betul nggak? Bisa. Betul. Semua itu suka-suka tergantung soal. Mm-mm. Rumusnya kayak gimana Kak Ditra? Translasi A, B itu berarti dinyatakan sebagai X, Y dinyatakan atau ditranslasikan. A, B-nya itu vektornya boleh ditulis di sini teman-teman. AB akan menjadi X,
tambah A. Jadi yang X dijumlahkan dengan A, yang Y dijumlahkan dengan B. Gitu ya. Oke, sampai sini dulu rumusnya aman belum? Aman, Kak. Dari Jordan, bentuk rumusnya. Jadi ditulis sedemikian rupa penulisannya. Aman? Oke, sudah di-react jempol, harusnya aman ya. Coba perhatikan titik B-nya berapa? Itu B-nya adalah 3,1. satu. Translasinya itu digeser 3 satuan ke kanan, 1 satuan ke Ke atas. atas. Karena di sini soalnya 3,1. Berarti translasi 3,1 itu memiliki makna apa? Menggeser X sejauh 3 satuan ke kanan karena positif, kalau negatif Ke kiri. ke kiri, dan apa? Menggeser Y Ini ke atas. sejauh Satu satuan. sejauhnya lupa. Sejauh satu Satu satuan satuan. kemana? Atas atau Atas. bawah? Atas. 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 Gitu ya. Ya sudah. Kalau begitu kita substitusikan saja ke rumus yang ini. Kita tuliskan di sini. T 3,1 dari titik. Ini kan 3,1 juga ya kebetulan. Titiknya betul ya? Tidak ya? Ya si B-nya 3,1 kan? Betul? Itu. Ya udah, kita tulis 3,1 ditranslasikan dengan 3,1. Satu. Maka akan menjadi apa? X-nya berapa di sini? X-nya boleh sebutkan? X-nya 6. 3 Tiga ditambah tambah A. A-nya berapa? 3. 3. Oke, Y-nya berapa Jordan? Koordinat Y-nya? Y-nya? Hmm, Ayo, Y-nya berapa? Ini kan titik X, Y. Tadi X-nya 3. Betul. Y-nya berarti berapa? satu, 1. B-nya satu. 1. Ya udah, berarti 1 tambah 1. Tuh. Selesaikan. Berarti ini hasil translasinya 3 tambah 3 adalah 6. 1 tambah 1 itu adalah 2. 2. Berarti koordinat yang baru berapa? 6,2. 6,2. Bener nggak? B aksen itu ada di 6,2. Coba cek. B aksen ini titiknya. Betul tidak? Iya. Betul. Berapa koordinat X-nya? 6. 6. Kita tulis 6. Y-nya 2. 2. Betul ya? Berarti cara rumusnya bekerja seperti ini. Paham belum? Paham, Kak. Oke, dari Jordan gimana? Setelah 2 soal ini paham belum? Hmm, Paham beneran? Ada pertanyaan dulu sampai tahap ini? Belum, Kak. Belum. Boleh dicatat dulu rumusnya. Rumus contohnya kalau mau ditulis juga boleh supaya lebih paham. Boleh, silakan.
Sudah, Sudah, Kak. teman-teman? Sudah, Kak. Sudah, Jordan? Sudah mencatatnya? Udah, Kak. Udah ya. Jadi kalau translasi itu bisa menggeser ke kanan, ke kiri, ke atas, atau ke Bawah. bawah. Rumusnya seperti ini, dua contohnya seperti tadi, gitu ya. Intinya kalau positif berarti ke kanan, kalau Y-nya positif berarti itu ke atas. Tapi Oke. kalau lainnya negatif berarti ke kiri dan ke Bawah. bawah. Karena koordinat kartesius yang negatif itu ada di posisi sebelah kiri untuk X, ada di bawah untuk Y, gitu. Nah, aturan translasi pada koordinat, jika titik P, X, Y ditranslasikan oleh vektor AB, maka P aksennya itu adalah X tambah A, Y tambah B. Sama, hanya beda notasi awalnya aja. P, X, Y, maka P aksennya adalah ini. Kalau ada soal P4 min 2,5 ditranslasikan oleh T4, min 3. T itu tadi maknanya adalah Translasi. translasi. Yaudah, cukup cari tahu koordinat X-nya adalah min 2, ini min 2. A-nya itu adalah 4, yang ini 4. Kita jumlahkan, min 2 tambah 4 adalah 2. 2. Lalu berikutnya, Y-nya titiknya adalah 5. Kita tulis 5, yang ini. Lalu ditranslasi dengan negatif 3. Berarti dikurang dengan 3. 3. 5 kurang 3, 2. Maka hasil translasinya titiknya itu ada di 2,2. Di sini Kadita sudah berikan catatan tanda kalau ke kanan itu positif X, kalau ke kiri negatif X. Kalau ke atas itu adalah positif Y, kalau ke bawah adalah negatif Y. Ini yang dari tadi Kadita sebutkan di slide sebelumnya. Lanjut. Di sini ada salah satu contoh translasi bangun. Segitiga ABC memiliki titik A 1,2, B-nya 4,2, dan C-nya itu adalah 2,5. Diminta untuk menentukan bayangan segitiga dengan translasi min 3,1. 1. Yaudah, teman-teman berpaku pada rumus yang mana? Yang ini saja. Perlu menggambarkan tidak? Tidak perlu jika tidak ada perintahnya, kecuali disuruh menggambarkan, baru itu nanti teman-teman Gambar. gambarkan. Nah, di sini rumusnya adalah yang ini. Kak Ditra pindahkan ke sini biar nggak lupa. Oke, bentar dikecilin dulu. Oke, ini rumusnya ya teman-teman yang perlu dipahami. Jadi kalau ada titik P, X, Y ditranslasikan oleh vektor A, B, P aksennya adalah ini. Nah, sedangkan di sini A-nya adalah 1,2. Berarti A dengan koordinat 1,2 ditranslasikan dengan vektor T-nya min 3,1. Betul tidak? Min 1. 3,1. Dan berikutnya itu adalah kita cari A aksennya. Betul? Iya. A aksen sama dengan X 1. tambah A, A. Y tambah B. B. X-nya berapa? 1. X-nya 1, A-nya negatif 3. 3. Y-nya 2, B-nya B-nya 1. adalah 1. Berarti A aksen adalah negatif 3. 2,3. Ini hasil translasinya. Sampai sini dulu untuk yang A paham atau belum? Jordan dan Sande? Paham, Kak. Jordan, gimana? Aman nggak? Hmm? Iya, iya, Kak. Aman? Beneran? Paham? Paham ya? Kita cobain untuk titik B yang sekarang. Titik B diberikan apa? Titik B diberikan 4,2. koordinatnya adalah 4,2. Ditranslasikan dengan vektor min 3, 1. Gitu ya. Berarti B aksen itu akan sama dengan 4
ditambah negatif 3, itu bisa kita langsung kurangkan saja karena plus ketemu min. Min 3, Y-nya adalah 2 Dua. tambah 1. Berarti B aksennya menjadi apa? 1,3 Tiga. gitu ya. Ini hasil dari translasi B-nya. Terakhir, translasi yang C. C diberikan 2,5. Kita translasikan dengan vektor min 3, 1. Berarti jadinya apa? C aksen titiknya adalah 2 Dua. dikurang 3, Kurang 5 ditambah tambah satu. 1. Berarti C aksennya titik koordinatnya jadi apa? 1,6. Min 1. Min 1,6. 6. Sampai sini dulu paham tidak? Paham, Kak? Jordan? Paham, Kak. Oke, ada pertanyaan dulu? Belum? Kak. Oke, Kak Ditra akan coba gambarkan segitiganya. Teman-teman bisa memanfaatkan apa? Kemarin nama webnya, yaitu adalah Desmos. Di Desmos juga bisa kita gambarkan koordinat kartesiusnya, gitu ya. Gimana caranya? Tinggal masukkan koordinat-koordinatnya saja. A, B, dan C, C-nya itu ada di 5. 2,5. Karena Kak Ditra udah inputkan yang lainnya. Oke, jadi kalau diberikan label, bentuknya seperti ini. Kak Ditra, masukkan ya screenshotnya. Oke, ini adalah koordinat segitiga yang awal, gitu ya. Taruh mana ya? Sini deh, yang C-nya. Kecil. Nah, ini adalah gambar segitiga aslinya. Ya, gambar segitiga aslinya di sini. 2,5 ini C, 2,5. Yang ini 4,2 adalah titik B-nya, yang ini adalah titik A-nya. Setelah ditranslasikan dan bergeser, mereka ternyata posisinya berpindah, baik A, B, dan C-nya. Kayak gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di selanjutnya. Gitu. Ada pertanyaan dulu untuk materi translasi? Enggak, Kak. Gak ada. Benar? Iya, Kak. Berarti masih mudah ya materinya. Oke. Kedua, itu adalah refleksi. Yang namanya refleksi itu seperti bercermin, gitu ya. Kalau teman-teman pernah bercermin, pasti sering ya. Hampir setiap hari harusnya bercermin. Apalagi kalau kita mau berangkat ke sekolah. Betul nggak? Iya, Kak. Kita mau main saja, biasanya kalau prepare kita harus bercermin dulu. Betul ya? Nah, sama halnya di geometri. Kalau refleksi itu adalah transformasi yang mencerminkan titik atau bangun. Kalau titiknya disambungkan jadi bangun datar, otomatis yang dicerminkan bangun. Kalau yang ditaruh di koordinat kartesius itu adalah wajah, berarti tercerminnya juga wajah kita. Gitu. Sifatnya apa? Jarak titik tercermin itu sama dengan jarak bayangan ke cermin. Nggak beda gitu ya. Nggak mungkin tiba-tiba kayak, kecuali cerminnya cembung gitu ya. Itu baru kayak aneh. Atau cerminnya cekung, itu baru aneh. Bentuk dan ukurannya pun itu tetap sama. Hanya saja orientasi bangunnya kebalik gitu. Mirroring. Kalau teman-teman pernah selfie kan? Oh, bawah bagaimana? Betul nggak? Yang berfoto. Iya, Kak. Ya, kalau pernah selfie itu pasti kita kanan sama kirinya mirror kan biasanya. Nah, itu adalah sifat dari refleksi. Sebagai contoh, coba sekalian kita belajar membaca titik koordinat. Coba ada Titik biru-biru. A di Ada sini biru-biru. koordinatnya berapa? Koordinat A-nya itu adalah 1,1. 1,1. Sedangkan B-nya 4,1. 4,1. C-nya ada di 3,4. 3,4. 4. Nah, kok bisa, Kak, cerminan yang kiri di sebelah kiri yang warna merah titiknya kayak gitu? Bagaimana cara mencarinya? Kita akan cari tahu di slide berikut ini. Berikutnya. Oke, kalau refleksi, misalkan pertanyaannya adalah refleksikan terhadap sumbu X. Kalau terhadap sumbu X, maka koordinat yang berubah itu hanya Y-nya. X-nya tetap, Y-nya jadi Negatif. negatif. Dinegatifkan ya, bukan jadi negatif. Y-nya negatifkan.
Kalau misalkan awalnya Y-nya sama dengan negatif 2, kalau direfleksikan otomatis dia jadi negatif, negatif 2. Berarti hasilnya adalah Positif. positif 2, gitu ya. Kalau terhadap sumbu Y, itu berarti yang dinegatifkan X-nya. Kebalikannya ya. Kalau terhadap sumbu X yang dinegatifkan Y, kalau terhadap sumbu Y yang dinegatifkan adalah X. Lalu, kalau dicerminkan terhadap titik asal origin, yang manakah di titik origin? Titik origin itu adalah 0,0. Ada di sini. Di pusatnya, ini adalah origin. Titik origin. 0,0 atau dinotasikannya sebagai O, gitu ya. Itu titik origin. Rumusnya gimana? X-nya dinegatifkan, Y-nya juga Negatif. dinegatifkan. Lalu kalau terhadap garis Y sama dengan X, cukup dibalik. Yang awalnya XY jadi YX. Jadi kalau awalnya 23, kalau dicerminkan atau direfleksikan itu jadi 3,2. Itu untuk yang Y sama dengan X. Kalau Y-nya sama dengan negatif X, berarti cukup negatifkan saja, tapi posisinya juga dirubah. Misalkan 2,3 direfleksikan menjadi negatif 3, negatif Negatif 2. 2, dan seterusnya. Rumusnya sudah kebayang belum? Ada 5 kalau untuk refleksi. Gimana Jordan dan Sandi? Bisa, Kak. Bisa? Bisa, Kak. Rumusnya ada 5? Bisa ya? Mau dicatat dulu biar nggak lupa? Ada Iya, 5 Kak. soalnya. Oke, catat dulu. Definisinya mau catat atau nggak usah? Enggak usah. Yang ini? Nggak usah ya? Udah, Enggak. rumusnya ingat-ingat ada 5. Boleh catat dulu kalau sudah bilang. Sudah, Kak. Jordan sudah mencatat kelima rumusnya? Sudah? Benar? Ya, sudah di reak jempol, harusnya sudah. Oke, kita masuk ke rumus refleksinya. A, titik A dengan koordinatnya min 3,4. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Tentukan koordinat bayangannya, bandingkan dengan refleksi terhadap sumbu X. X. Jadi ada dua ya soalnya. Yang pertama terhadap garis Y sama dengan X, lalu terhadap Tumbuh. sumbu. Jadi kita kerjakan yang pertama dulu. Terhadap garis Y sama dengan X. Rumusnya apa? Kalau terhadap garis Y sama dengan X, Y-nya direfleksikan jadi Y, Oh, X. koma. Berarti kalau punya A min 3,4 direfleksikan menjadi A aksen itu menjadi 4, min 3. Karena kita mengubah titik koordinat siapa? Titik koordinat si Y-nya dan X-nya menjadi ada di depan belakang gitu ya. Oke?
Aman dulu nggak? Kalau terhadap Y sama dengan X. Aman, Kak. Aman ya. Cukup kita ubah aja. Jadi kalau rumusnya itu tadi apa? Rumus refleksi, misalkan R itu adalah refleksi, min 3,4, maka R aksennya itu adalah, kok min 3? Rumus umumnya adalah X, Y menjadi Y, X, min. X. Nah, nggak min, langsung aja kayak gini. Ya, Nah, terus kalau terhadap sumbu X, gimana rumusnya? Terhadap sumbu, sumbu X. Terhadap sumbu X, rumusnya yang ini ya. Y-nya aktifkan. dinegatifkan. Berarti refleksi X, Y itu akan menjadi R aksen X, Min min Y. Y. Karena kita punya soalnya adalah A, min 3,4, berarti kalau direfleksikan terhadap sumbu X, aksennya jadi min 3, Min 3, min min 4. min 4. Begitu, paham dulu atau belum sampai sini? Jordan Paham, dan Sandi. paham, Kak. Paham, Jordan? Pak. Paham. Paham. Oh, tapi ada yang ini. Kita lupa. Kak Ditra ketutupan. Nggak baca ini. Ada lalu. Betul nggak? Kalau ada kata lalu, berarti dari yang sudah diperoleh ini, itu kita Min, refleksikan terhadap sumbu min sumbu X. X. Gitu ya. Jadi harusnya hasil refleksi Y sama dengan X itu direfleksikan refleksikan terhadap sumbu sumbu X. Berarti awalnya kita dapat apa hasilnya ini? 4, Min min 3. 3. Berarti A 4, min 3 kita refleksikan menjadi apa? 4, A aksen 3. 4, 3. 3 gitu ya. Karena negatif dinegatifkan jadi Positif. positif gitu. Jadi jawabannya yang ini. Tapi kalau dimintanya secara terpisah, ini. Karena di sini ada lalu, tadi ketutupan sama ini. Apa namanya? Ketutupan sama video Zoom kita. Tadi kita nggak baca lalunya. Ternyata ada kata lalu. Kalau lalu berarti proses satu dilanjutkan ke tahap kedua. 2. Gitu. Tapi kalau nanti tentukan koordinat bayangnya dan bandingkan dengan refleksi, baru jawabannya yang ini. Jelas ya perbedaannya antara penggunaan kata dan lalu? Iya, Kak. Aman ya. Ada pertanyaan dulu untuk materi refleksi? Belum. Belum. Oke, kalau belum, kita lanjutkan. Ada rotasi berikutnya. Oke, di sini rotasi artinya diputar. Ya, teman-teman pasti nggak pernah asing sama rotasi. Memutar apapun itu gitu ya. Bisa memutar 90 derajat, 180 derajat, 360 derajat, dan seterusnya. Berarti urusannya kita seberapa besar memutarnya. Betul nggak? Iya. Jadi dia sifatnya apa? Jarak titik ke pusat rotasinya tetap. Jaraknya ya. Pusat rotasi itu tetap. Ukuran dan bangunnya juga tetap. Nggak mungkin kan kita menggelindingkan ban, tiba-tiba bannya yang awalnya diameternya misalkan 25 cm, kita gelindingin dia jadi ngecil. Nggak mungkin kan? Iya, Kak. Nah, jadi ukuran dan bentuknya tetap. Arah putarannya kalau positif itu berlawanan arah Jarum jam. jarum jam. Kalau positif, berarti kalau negatif dia searah Jarum jarum jam. jam. Begitu adalah sifat rotasinya. Ini adalah rumusnya atau aturannya. Kalau dimintanya 90 derajat berlawanan jarum jam, ingat-ingat ya, 90 derajat berlawanan jarum jam. Jarum jam kan geraknya ke sana kan? Gini ya, betul nggak? Iya, Kak. Kalau berlawanan berarti sebaliknya kan? Betul? Jadi ke sini. Betul. Nah, rumusnya apa? X, Y dirotasikan terhadap
90 derajat berlawanan jarum jam, maka yang dinegatifkan itu adalah Y-nya, tapi koordinat Y dan X-nya kita tukar, gitu ya. Jadinya apa? Min Y, X. Kalau 180 derajat, berarti itu jadi negatif X, negatif Y. Iya. Kalau berlawanan jarum jam sebesar 270 derajat, Y negatif X. Kalau 90 derajat searah jarum jam, jadi Y negatif X. Jadi ada berapa nih rumusnya? 1, 2, 3, Tiga, empat. 4. Keywordnya apa nih di sini? Katanya kalau 270 derajat berlawanan jarum jam, itu sama dengan 90 derajat searah jarum Jarum jam. jarum jam. Gitu ya. Dia sama konteksnya. Karena kelipatannya. Teksnya sama. Gitu ya. Oke, yang rumus ini rotasi boleh catat dulu. Rotasi pusat, jangan lupa. Ada kata rotasi pusat. Pusat. Kalau sudah dicatat, bilang. Sudah? Mencatatnya? Sudah, Kak, sudah. Sudah. Kalau Jordan, apakah sudah? Untuk yang rotasi? Sudah? Jordan? Ya Aman Kak, nggak, Jordan? Yang rotasi sudah dicatat? um, boleh agak diulang Kak, ini Kak, yang bagian kuncinya. Oh, kuncinya. Jadi kalau rotasi 27 derajat berlawanan arah jarum jam, kan kalau 270 derajat itu sampai sini ya. Kalau berlawanan arah jarum jam, kan mulainya dari sini. 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat. Iya, Berarti kan kalau diputar 270 derajat ke sini ya mentoknya. Betul nggak? Betul? betul, Tuh, Kak. Kak, Betul. Kalau 90 derajat searah jarum jam berarti arahnya kemana? Dari sini ke sini. Betul nggak? Maka dia ketemu di titik yang sama. Ini besarnya 90 derajat searah jarum jam. Jarum jam. Kalau yang ini sebesar 270 derajat berlawanan arah jarum 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 jam. jam. Sekarang jelas, Jordan? jelas Kak. Jelas. Boleh dicatat? Sudah belum? Kalau Jordan udah mencatat, bilang ya.
Sudah? Sudah. Oke, sudah ya. Sudah lihat jempol. Kita lanjutkan. Nah, di sini kita merotasikan segitiga. Karena kalau titik A, B, dan C ini kita sambungkan, dia akan membentuk segitiga. Nanti coba teman-teman pindahkan ke koordinat kartesiusnya ya. Tapi Iya, fokus kita apa? Fokusnya adalah rotasi. rotasi. Apa pertanyaannya? Tentukan bayangan setelah rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum Jarum jam. jarum jam terhadap origin 0,0. Betul nggak? Betul kan? Nah, berarti untuk melakukan rotasinya, apa? Untuk aturannya, masih ingat nggak yang barusan dicatat? Aturan rotasinya itu berbunyi apa? X, Y-nya kalau kita rotasikan menjadi apa? R aksen. Kalau searah jarum jam itu adalah negatif Y, X. Betul? Betul nggak? Betul ya? Iya, Karena di sini dimintanya adalah berlawanan arah jarum jarum jam. jarum jam. Berarti R aksennya adalah negatif Y, X. Oke, berarti kita punya titik A. Kalau A-nya diberikan 2,1, berarti kalau dirotasikan A aksen menjadi negatif 1,2. Dua. Itu untuk yang A. Kalau yang B berarti jadi gimana? 5,1 dirotasikan menjadi B aksen menjadi apa? Min Min B. 1, Oh, min 1, kan B-nya 1 kan ini Y-nya. iya. Min 1,5. 5. Untuk yang C berarti 3,4 jadi apa? Boleh sebutkan C aksennya? Min 4,3. Min 4,3. 3. Sampai sini dulu paham belum? Paham. Jadi tinggal kita tukar saja kan posisinya, betul tidak? Iya, Kak. Ya, Kak. Betul ya? Oke, Hmm. kita lanjut. Kalau tidak, ada pertanyaan dulu nggak? Belum, Kak. Jordan, ada pertanyaan? Tidak, Kak. Tidak. Oke. Terakhir, materinya itu adalah dilatasi. Oh, Kalau dilatasi, itu transformasi yang memperbesar atau memperkecil bangun terhadap pusat tertentu dengan faktor skalanya adalah K. Bentuk bangunnya tetap sebangun, sama-sama segitiga, misalkan, atau sama-sama lingkaran, atau sama-sama trapesium. Tapi ukurannya berubah sesuai faktor skala. Jika mutlak dari K-nya itu besar dari 1, bangunnya membesar. Tapi kalau K-nya itu ada di antara 0 sampai 1, maka bangunnya mengecil. Contohnya ini, titik A-nya 1,1, B-nya 2,1, dan C-nya adalah 1,2. Dua. Diperbesar atau dilatasi dengan K-nya sama dengan 3, dengan pusat originnya O. A aksennya berubah menjadi 3,3. B aksennya jadi 6,3. 3. Dan C aksennya itu berubah menjadi 3,6. 6. Dapat dari mana, Kak? Kok dapat kayak gitu? Ini rumusnya. Kalau berdasarkan pusat O 0,0, jadi kalau punya P yang dilatasi dengan faktor skala K terhadap pusat O, maka P aksennya itu adalah kelipatan K dikalikan dengan X, lalu koordinat Y-nya juga kita kalikan dengan skala K-nya. Jadi K-nya itu yang memperbesar atau memperkecil. Contoh, P min 2,5 didilatasi faktor K sama dengan 2 terhadap O. Artinya apa? P aksen sama dengan K-nya 3 yang ini, X-nya adalah min 2 yang ini, maka 3 kali min 2 itu adalah negatif Negatif 6. 6. Lalu K-nya kita tuliskan lagi 3, Y-nya adalah 5. 3 kalikan 5 adalah 15. Otomatis kalau dilihat gambarnya semakin besar atau semakin kecil? Semakin besar nggak? Dari ukurannya min 2,5, terus dia Iya. jadi min 6,15. Makin gede kan? Betul nggak?
Nah, itu adalah dilatasi. Gimana, Jordan? Boleh disampaikan? Kak, ini saya izin Kak, Oh, apa buat duluan soalnya saya ada pertandingan Kak ini. oh, ada pertandingan. Yang Nanti lomba kata ibu tadi ya? iya, nah, nanti saya tonton video, ada videonya kan Kak? Ada. Nanti berarti Jordan harus belajar mulai dari dilatasi ya. Iya Kak, sama Tadi saya ya, nanti ada tugasnya Kak. hmm. Tapi paham yang untuk materi awal Paham tadi, Kak? Yang kan ya? rotasi tadi kan Kak, Rotasi, refleksi, sama translasi. sisa dilatasi dong kan Kak? Betul, cuman sisa satu aja. Jadi nanti tugasnya yang terkait dilatasi aja. Oke? Oke Kak, siap Kak. Oke, ya sudah. Kalau begitu, sukses dengan lombanya. Hati-hati ya. Izin ya Kak. Ya, hati-hati sih. Oke, Sande. Sekarang fokusnya, ya udah yuk kita tektokan aja. Aman kan, Sande? Aman, Kak. Sampai sini paham untuk rumus dilatasi? Paham, Kak. Ya udah, semoga nanti ke depan soalnya bisa lebih banyak. Ya, rumus dilatasi pusat secara umum. Ini kan ada pernyataannya. Untuk pusat C, A, B, gunakan jarak dari pusat. Jika pusatnya bukan O, gitu ya. Arahkan titik C ke P, lalu kalikan faktor skala. Maksudnya kayak gimana? Gini, misalkan titik pusatnya tadi bukan di 0,0, tapi ada di titik C, A, B. Berarti titik yang sembarang gitu. Faktornya adalah K. Berarti untuk mendilatasinya, itu adalah P aksennya, A-nya, ditambah dengan K dikalikan X min A. Jadi kita lihat dulu koordinatnya. Misalkan titik C-nya adalah 2,1. Ya udah berarti 2 ditambah K-nya kali X min Min 2. 2. Kayak gitu ya. Dan begitu juga Jordan nanti ketika nonton video. Lalu B-nya gimana? Karena B-nya 1 berarti 1 ditambah K dikali Y min 1. Jadi ngikutin rumus yang ini. A, B-nya ditentukan dari pusat yang diminta dalam soal. Itu ya. Aman? Aman, Kak. Aman. Oke. Dilatasi pusat secara umum. Kalau secara umum berarti kalau dilatasi pusat kita hanya memerlukan rumus yang tadi saja. Gitu ya. Nggak ding. Dilatasi pusat yang barusan kan rumusnya. Yang P aksen. Hmm. Kan? A ditambah K dikali X min A. B ditambah K dikali Y min B. Betul nggak? Ini kan rumusnya. Betul? Betul, Kak. Betul. C-nya berapa yang diketahui soal? Min 1, min 1. 1,1. Oke, 1, min 1. Titik P awalnya itu adalah 5, min. Kok 5, min 1? Salfok. 5,1. 5,1. Oke, berarti kalau kita dilatasikan dengan titik pusatnya ini, 1 min 1, dengan K-nya sama dengan 2, berarti P aksennya akan menjadi apa? A tambah K kali X min A, B tambah K kali Y min B. Berarti P aksennya itu akan menjadi 1 ditambah 2 kali 5 kurang 1, betul kan? Iya, Kak. B-nya itu adalah min 1 tambah 2 2. kali Y-nya 1 kurang 1 1. kurang min Min. min 1. B-nya min 1 kan? Ayo, Ya. ya kan? B-nya min 1. Berarti P aksennya akan menjadi 1 tambah 2 kali 4, min 1 tambah 2 kali 2. 2. Karena 1 dikurang min Iya. 1 itu adalah 2. 2. Berarti P aksennya akan sama dengan 2 9. kali 4, 8, 9. Min 1 tambah 4 itu adalah 3. 3. Gitu ya. Berarti P aksennya adalah 9,3. 3. Kayaknya kalau yang dilatasi ini agak banyak ya, betul nggak? Iya, Kak. Ya, agak banyak. Ya udah itu nanti yang bisa dipelajari. Terakhir, materinya adalah ini. Nanti habis ini. Jadi ini perbandingan 4 transformasi. Ada transformasi dan dilatasi. Bentuknya semuanya tetap. Ukurannya ya. Tapi kalau dilatasi tidak selalu. Orientasinya ya tetap kalau translasi, tapi kalau refleksi nggak selalu, bergantung sudut ya, dan seterusnya.
Materi esensial tambahannya itu adalah komposisi transformasi. Kalau nanti nggak ada di mata pelajaran nggak apa-apa. Tapi teman-teman harus pelajari juga karena ini materi tambahan. Jadi kalau komposisi transformasi itu adalah penerapan dua atau lebih transformasi secara berurutan. Sebenarnya kayak tadi sih. Jadi kalau P-nya ditransformasi ke satu, hasilnya apa? Baru ditransformasikan kedua. Hasilnya adalah P aksen, P double aksen. Itu sama kayak yang tadi, yang ada kata lalunya sebenarnya. Ini contohnya. Titik A 2,3 ditranslasikan oleh T 4,1. Berarti kalau punya A 2,3 lalu kita translasikan dengan vektor 4,1, maka A aksennya menjadi apa? X tambah A, Dan koma Y tambah tambah B. 2 tambah 4 min 3 tambah 1 berarti A aksennya menjadi 6, koma min min 2. 2, min 2. Nah, berikutnya hasilnya direfleksikan. Berarti A aksen 6, min 2 direfleksikan terhadap apa? Sumbu Eh, sumbu Y. B. Terhadap sumbu Y. Kalau terhadap sumbu Y rumusnya gimana? Terhadap sumbu Y itu X, Y direfleksikan menjadi min X, Min X, Y. Y. Berarti kalau di sini 6, min 2, A double aksennya menjadi Min 6, min 2. min 6, min 2. 2. Jelas sampai sini? Jelas, Kak. Jelas ya. Berarti hasil A double aksennya adalah ini. Oke, ini mistakes-nya, ini adalah latihannya. Oke, di sini kita akan menentukan bayangan oleh translasi. Gampang ya ini Mas Yan. Rumus translasi dari A, B itu adalah X, Y ditranslasikan T, AB itu adalah X tambah A, Y tambah T. Betul nggak? Berarti Hmm. untuk A, 3, min 1, A aksennya min 2,5. Berarti A aksennya menjadi 3 tambah min 2, min 1 tambah 5. 5. Berarti kita akan memperoleh A aksennya itu adalah 1. 1,4. 4. Kalau B Iya. berarti jadi apa? 0,4 ditranslasikan min 2, 5. Berarti B aksennya jadi 0 tambah 0 tambah min 2, 4 tambah 5. 5. Berarti B aksennya menjadi min Min 2 2,9. tambah 9. C-nya berarti min 5, Min min 3 ditranslasikan min 25. Itu menjadi C aksen min 5, min 5 tambah min 2, 2 min min 3 3 tambah tambah 5. 5. Berarti C aksennya min 7, 7, min 7, min 2. min 2. Aman lah ya. Oke, nanti teman-teman ini kayaknya buat nanti aja. Kita aman nggak? Ini langsung ke sini. Aman, Kak, kayaknya. Aman ya? Cobain ini dulu. Harusnya kalau yang easy itu masih gampang. Ini cobain dulu coba. Ini ada dua. Ini suruh menentukan vektornya kan. Mm. Coba.
Sudah, Kak. Oke, sudah ya. Kalau begitu dapatnya berapa? A min 1,4 ditranslasikan A aksennya itu menjadi 6, min 2. Sama Min min 2. 2. Kita suruh ditentukan AB-nya, betul nggak? Iya, Kak. AB-nya berarti diperoleh dengan cara, ya ini, X tambah A sama dengan 6, Y tambah B-nya sama dengan negatif 2. 2. Artinya kan apa? X-nya kan min 1, betul ya? Min 1 tambah A sama dengan 6. Berarti A-nya sama dengan 6 tambah 1. Min tambah 1. Berarti itu 3. 7, gitu kan? Kalau yang ini berarti Y-nya adalah 4 tambah B sama dengan min 2, otomatis B-nya sama dengan min 2 kurang 4 sama dengan min 6. Berarti hasil vektor translasinya, 7,6. yes. Hasilnya itu adalah 7 min 6. Lalu apa? Ada B. B 3,5 diminta untuk ditranslasikan menggunakan vektor yang sama. Betul nggak? Iya, Kak. Berarti B aksennya akan menjadi 3 tambah 7, 5 tambah min 6. 6. Oke, berarti kita akan memperoleh B aksen itu 10, 10, min 1. min 1. Nice. Oke. B aksen transformasi apakah yang terjadi? Jelaskan dengan aturan. Kalau yang ini, bisa nggak? Ada soal cerita sebenarnya. Tapi kalau soal cerita terlalu ngebut. Yang ini caranya adalah dengan cara apa? Yang nomor 2 ini. Kan kita punya soalnya titik P 2,5, Q-nya min 3,1, dan R-nya 4, min 6. Betul ya? Betul kan? Nah, terus ide yang harus kita bangun kira-kira bagaimana coba? Masing-masing berubah menjadi P aksen 5,2, 1, min 3, dan R aksennya min 6,4. Sebenarnya ini harus kita cek satu-satu kan, perubahannya itu diapakan, betul nggak? Nah, di sini ada katanya refleksi dan identifikasi garis cermin. Jadi kita mencocokkan kira-kira pakai rumus cerminan yang mana yang eh, cocok sama soal ini, gitu kan ya? Sebenarnya cuma kayak gitu doang idenya. Nah, artinya bagaimana cara mengerjakannya? Ya udah, eh, bisa nggak? Kita aturannya kira-kira terhadap apa? Kalau dilihat di sini 2,5 jadi 5,2 itu kan ditukar ya, betul nggak? P, X, Y itu direfleksikan menjadi P aksen itu ditukar menjadi Y, X, betul nggak? Kan di sini tadinya 2,5, tapi di sini 5,2, betul? Betul. Betul. Berarti kalau rumus yang ini itu apa? Refleksi terhadap refleksi terhadap garis apa? Garis Y sama dengan X. Betul ya? Ya. Ini. Transformasi apakah yang terjadi? Refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Begitu. Oke. Kalau di sini punya titik M dicerminkan terhadap sumbu X. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X, rumusnya apa? Itu adalah negatif X, negatif, kalau terhadap sumbu X itu X, negatif Y. Ya. Jadi kalau terhadap sumbu X, itu X, Y-nya jadi P2, Min 3. 3. Kemudian ditranslasikan. Berarti M aksen dapatnya kita min 2, min 3 ditranslasikan oleh vektor 5 min 1.
Berarti kita akan mendapatkan M double aksennya itu adalah apa? Min Hmm. 2 tambah 5, koma, min Min 3 tiga. tambah min 1. Min 1. Berarti M double aksennya apa? 3,-4. Koma, min 4. Oke, aman. Amanah ya. Aman kak. Nih, yang dilatasi ini nanti cobain sendiri, mandiri. Kita coba kerjakan yang ini. Sebuah segitiga memiliki luasnya berapa? 18 cm. 18 cm. Lalu, yang ditanyakan apa? Hmm. Dilatasi dengan faktor skala K-nya sama dengan 3. 3. Betul kan ya? Nah, jelaskan kenapa bukan 18 kali 3 untuk cara menjawabnya. Berarti, apa tuh? Ayo, idenya gimana? Kita pikir ya. Hmm. Hmm. Luas sama dengan 18 cm persegi. Berikutnya apa? Kita punya faktor K-nya sama dengan 3. 3. Nah, pada dilatasi, panjang berubah sebesar K. Betul nggak? Hmm. Panjang berubah sebesar Kak. K. Kalau didilatasi kan kayak gitu ya. Luasnya berarti kalau luas karena sis kalau luas yang awalnya K aja, berarti luas berubahnya menjadi K kuadrat. Kuadrat. Karena K dikalikan dengan K. Betul nggak? Artinya, kalau kita punya L sama dengan sesuatu, gitu ya, berarti untuk mencari L aksen yang didilatasi, itu akan menjadi L aksen sama dengan K kuadrat dikalikan dengan L, gitu ya. Ya. Maka L aksennya itu akan menjadi K kuadratnya adalah 3 Tiga. kuadrat dikalikan L-nya. L-nya adalah 18. 18 cm persegi. Berarti kita akan mendapatkan 9 kali 18 cm persegi. Segi. Berapa? 9 kali 18? 162 162 cm persegi. segi. Bagaimana cara pembuktiannya? Kalau kita punya luas segitiga, itu kan rumusnya adalah setengah dikalikan alas dikalikan Tinggi. tinggi. Kalau dilatasi dengan faktor 3, gitu ya, dengan K-nya sama dengan 3, berarti kan kita punya apa? A-nya itu akan menjadi apa? 3A, betul nggak? Kalau didilatasi kan kayak gitu kan ya. Jadi kalau kita punya misalkan A, T didilatasi dengan K sama dengan 3 kan otomatis 3A, 3 3 T. T. Ya udah, A-nya itu berarti T-nya itu akan menjadi 3T. Ini harusnya tanda panah, bukan tanda sama dengan. Karena kalau transformasi geometri harus pakai tanda panah. Nah, ini 3A. Dah. Dan 3T. Nah, berarti kan kalau kita pengen cari L yang sudah didilatasi itu akan sama dengan setengah dikalikan apa? 3A Berapa? dikalikan dengan 3 T. 3, 3T. Betul kan ya? Iya kak. Betul. Ya udah, berarti kita akan punya 3 kali 3 itu 9 per 2 dari 9 AT. AT. Oke? Oke ya. Jadi panjangnya dikalikan dengan K, luasnya dikalikan dengan K Kuadrat. kuadrat. John, sampai sini penjabaran yang ini. Ayo, aman nggak? Aman kak. Aman. Oke, itu yang mediumnya. Ini ada matriks. Kita coba satu soal yang matriks ya. Transformasi rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Nah, kalau dia secara matriks, itu bisa dituliskan sebagai 01 min 1, 0.
Gunakan matriks ini untuk menentukan bayangan 6 min 2. Berarti yang namanya rotasi itu apa? Yang namanya rotasi, rumusnya bagaimana untuk yang nomor 5? Nomor 6. 2,6 harusnya menjadi min Y, X. Betul nggak? Kalau kita punya X, Y, itu akan menjadi apa? Iya, Ya kan? Menjadi min Y, koma X. X. Tadi udah belajar matriks belum? Ini sebenarnya Belum. esensial sih, kan? Belum. Belum ya? Sebenarnya ini esensial ya. Kayaknya Jordan juga pasti belum karena masih SMP. Nah, kalau kita kalikan, kan kita kalau rotasi itu dikalikan ya, betul nggak? Iya, Kak. Kita punya vektornya 6 dan negatif Dua. 2. Iya. Betul deh, 6 negatif 2. Yaudah, kalau kita kalikan kan berarti hasilnya apa? 6 kali 0. Kalau perkalian matriks itu ini ke sini, dijumlah ini ke sini. Oh, Ditambah 6 kali itu. 1. Terus baru kita punya koordinat berikutnya itu yang bawah kan. Min 2 kali min 1 tambah min 2 kali 0, 0. Itu kan. Hasilnya nanti jadi matriks kolom. Ini berarti hasilnya adalah 6, 2. Min 2. 2. Min, 2 deh. 2 ya. 2. 6,2. Nah, kalau ternyata hasilnya matriks rotasi menghasilkan 2,6. 2,6. Bentar, dikalikannya kayaknya kebalik deh. Kan harusnya hasilnya 2,6 nggak sih? Kalau kita di sini punya 6, min 2, betul nggak? Kalau kita pakai rumus kan hasilnya jadi min 2,6. Otomatis dapat jadi 2,6. Nah, kalau menggunakan matriks, Kak Ditra kalau agak lupa bentar. Tapi ini pernah nanti dipelajarinya di SMA sebenarnya. Kalau teman-teman udah dapat materi matriks. Harusnya sih kalau kita menganut pada perkalian matriks dengan kali silang seperti itu prosesnya sudah benar. Hanya saja kayaknya posisinya nih yang lagi salah. Atau emang harus dirubah dari hasil yang sudah diperoleh gitu ya. Jadi kan kita di sini dapat X-nya ini 6, Y-nya adalah 2, betul nggak? Nah, Iya. walaupun kita sudah dapat, tapi kita harus tetap ubah menjadi seperti ini. Betul tidak? Kayak pindah aja posisinya jadi Y, X. Rasanya seperti itu deh. Oh, pengalinya kebalik. Gini-gini. Udah lama nggak buka materi matriks. Kayak gini yang dikalikan itu tuh matriksnya dulu. Ini kan matriks 0, min 1, 1, 0. Ini kan 2 kali 1 ya. 2 kali 2, sorry. 2 kali 2. Terus yang 6 sama min 2 ini, itu adalah matriks barisnya itu ada 2. 2 kali 1. Satu. Nah, karena ininya sama, maka kita bisa mengoperasikan perkalian. Nanti hasil matriksnya adalah 2 kali 1. Nah, untuk Jordan, kalau ini nanti mau skip, skip aja ya, karena ini udah tingkat lanjut. Jadi, tinggal kalikan saja kayak tadi. Berarti 0 dikalikan 6 ditambah 1 kali Min 2. min 2. Baris kolom. Kebalik. Satunya, min 1 dikalikan min 2. Min 1 dikali min 2. Jadi, kalau perkalian pada matriks itu baris kali Kolom. kolom. Karena barisnya 0 min 1, kolomnya 6 min 2, berarti 0 dikalikan 6, min 1 kalikan Min min 2. 2. Lalu berikutnya, 1 dikalikan 6, ditambah 0 kali Min 2. min 2. Maka kita akan memperoleh hasilnya itu adalah 2 dan 6. Begitu ya. Ini ada di materi matriks. Ada di matematika tingkat lanjut. Yaudah, itu adalah pengayaannya. Oke. Besok masih mau nyobain soal ini nggak? Yang lain-lain ini? Boleh, Kak. Boleh ya, kayaknya biar Jordan juga semakin mantap dan kita nanti nyobain worksheet-nya juga ya, sekalian. Kita masih ada 5 menit, coba kita refleksi dulu. Coba ini, exit tiket dulu. Kerjain
Dua soal aja deh. Mau yang mana bebas. Biar besok kita fokus ke drill soal. Mau nomor berapa Sandi? Atau lagi proses ngerjain? Lagi coba dulu, Kak. Oke, dua aja ya. Iya, Kak. Halo, Mam. Ini kan. Halo, Mam. Sini. Halo, Mam. Ini kalau. Oh, Mak, baju itu kan. Baju itu kan. Ini. Sabar ini. Udah sih. Sudah, Kak. Oke, aman? Yang mana? Yang nomor 2 sama 3. Yang dua sama 3. tiga. Berarti kalau kita punya min 5,2, misalkan ini namanya P gitu ya, direfleksikan terhadap Y sama dengan X. Berarti jadi apa rumus P aksennya? Kalau Y sama dengan X, berarti 2, apa? 2, koma, min 5. min, min 5. Jadi ini kan jadinya Y, X kan? P Iya. aksen sama dengan 2, min 5. Oke, kalau untuk yang nomor 3, 3,7 misalkan P 3,7 dirotasikan 180 derajat dari pusat O. Berarti kalau dirotasikan itu adalah min X, min Min Y. min Y, min X, min Y. Berarti P aksennya itu adalah Min min 3,7. 3,7. Nice. Aman sejauh ini materinya? Aman, Kak. Aman ya. Apa yang sudah dipahami Sandi sejauh ini? Dari eh, translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi, mana yang paling mudah? Yang refleksi. Refleksi. Refleksi lebih gampang ya? Iya. Nggak translasi. Padahal translasi tinggal ditambahin. Oke, paling mudah refleksi. Eh, aturan koordinat mana yang paling mudah? Hmm. Nggak ada. Nggak ada ya. Oke, berarti ntar kita itu aja ya, drill soal. Iya, Kak. Hmm, kalau komposisi transformasi itu sebenarnya udah bisa belum? Kalau nyobain sendiri. Kayak 2 kali pengerjaan gitu bisa. Kayaknya belum. Yang komposisi ya. Kayak dia diproses ini dulu, baru diproses itu masih sulit ya. Iya, Kak. Masih agak bingung. Oh, masih ada bingung. Berarti besok hari Minggu kita akan tekankan ke situ ya. Oke? Iya, Kak. Oh iya, untuk hari Minggu, sebenarnya di Algonova ini ya, setiap pertemuan itu sebenarnya gitu ya, ada breaknya kan di setengah pelajaran, betul nggak? Nggak tahu. Iya benar. Jadi Kak Ditra itu lupa, sudah ada break kita terabas terus kan. Jadi sebenarnya ada breaknya. Nah, yaudah nanti mulai pertemuan depan kita akan perbaiki dengan melakukan break gitu ya. Nggak usah ada breaknya, Kak. Gak usah, Nggak usah. gak usah ya tuh kan. Bener, anak-anak itu kalau nggak gini aja ya, kita nanti di awal suka sepakatan ya, mau ada break atau enggak, kita jawabnya bareng-bareng enggak gitu ya. Karena Kak Dita kan ada penilaian. Jadi kalau breaknya nggak ada, itu penilaiannya turun gitu. Iya, Kak. Jadi aman ya. Jadi Iya. kalau nanti teman-teman sepakat nggak ada break, kecuali mau ke toilet itu pasti boleh gitu. Nggak mungkin kan mau ke toilet nggak dibolehin, betul nggak? Ya udahlah, itu aja. Ya, Iya, kita Kak. cukupkan untuk pertemuan hari ini. Kita akan lanjutkan besok di pukul 14.00. Semoga tidak ada halangan dan suatu apapun gitu ya. Kita berdoa menutup pertemuan pada sore hari ini. Menyudahi belajar, berdoa dulu. Oke, berdoa selesai. Semoga yang disampaikan Kak Ditra bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, Sandy dan Jordan.
nanti ketika menonton video. Semangat ya untuk Jordan. Oke, tadi kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa kembali di hari Minggu Baru sore.